secara detail dalam waktu yang tidak terlalu lama ini, dalam waktu yang singkat, tentang satu hal yang sangat menarik, yaitu dividen. Teman sekalian, kalau bicara dividen, memang Indonesia agak terlambat ya untuk membebaskan pajak atas dividen, sehingga seolah-olah bagi para pengusaha mereka terkena dua kali, yaitu saat berbisnis masuk dan setelah profit ya, setelah laba yang after tax itu akan menjadi laba ditahan, dan laba itu kan sebetulnya sudah kena pajak. Nah, ketika para pemiliknya mau ambil, mereka kena pajak lagi. Ya, nah bicara tentang perpajakan itu di Indonesia. Pak, sorry dong. Pak, halo, ya. Pak, suara kecil banget. Yang lain kecil atau besar? Nggak tahu deh. Di tempat saya sih kecil, Pak. Kecil banget. Kontak kecil, komentar Pak. yang lain? Kecil juga, Pak. Kecil ya? Enggak, saya sih enggak. Saya sih cukup jelas. Saya cukup jelas. Saya jelas, Pak Joko. Oke. Cukup jelas. Oke, mungkin tolong speakernya. Saya coba bicara lagi lebih keras. Terima kasih atas masukannya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita bicara dividen, bagi orang-orang Indonesia yang pengusaha dan mereka berusaha di Singapura, maka dividen atas laba ditahan itu memang tidak dikenakan pajak tanpa persyaratan, kecuali apabila mereka mendapatkan dividen dari perusahaan mereka yang ada di Indonesia. Nah, di Singapura itu baru dikenakan pajak. Tapi kalau itu di dalam negeri juga begitu. Untuk polis asuransi di Singapura itu dividen juga tidak dikenakan pajak. Ya, untuk produk-produk tertentu itu dari dulu juga tidak dikenakan pajak. Sama seperti di Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, mungkin pertanyaannya adalah, kenapa ya kita harus bahas dividen? Memangnya perencanaan keuangan atau asuransi atau investasi itu memang ada kaitannya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita kembali ke akar dari ilmu perencanaan keuangan, itu sebetulnya kan ada dua, yaitu personal financial planning dan business financial planning. Ya, kalau lihat modul-modul di Indonesia dan di Singapura, modul CIP itu mirip. Tetapi kalau kita lihat asal muasal modul CIP itu ada di program Chartered Financial Consulting dari The American College. Mereka membagi dua ilmu perencanaan keuangan. Dan itu nanti di dalam asuransinya juga ada dua, yaitu personal insurance dan business insurance. Ya, saya coba share sedikit introduction sebelum kita masuk ke dalam topik perpajakan. Revi, saya boleh share ya, Revi ya. Oke, apakah clear teman-teman sekalian gambar ini? Kelihatan, Pak. Oke, planning for business owner. Nah, jadi kalau kita lihat modulnya itu, di IPP juga program IPP sudah dibahas, yaitu yang namanya warisan itu ada dua, warisan aset pribadi dan warisan bisnis. Kalau bisnis kita bicara tentang suksesi atau exit strategi. Asuransinya kita bicara tentang key man dan key persons. Ya, nah dividen itu mengambil peran yang sangat penting bagi teman-teman, terutama yang ada di industri asuransi jiwa, teman-teman insurance professionals, insurance advisors, agen asuransi, perencana keuangan yang fokus kepada proteksi, itu biasanya banyak kliennya yang seorang pengusaha. Jadi dalam kacamata saya, yang saya ingin share hari ini, kalau kita bicara dividen, tentunya kita bicara untuk planning for business owner. Ya, bukan melulu bicara tentang personal financial planning. Ya, jadi kita akan berbicara tentang para pengusaha dari kelas kecil, kelas-kelas yang di bawah ya, UKM yang paling bawah, sampai yang atas ya. Kita bicara tentang perusahaan keluarga. Ya, kita bicara seperti itu. Nah, saya akan teruskan. Nah, di dalam pemilik usaha, sebagai seorang pemilik usaha, di Indonesia, di Omnibus Law kemudahan untuk berusaha itu
juga baru diperkenalkan untuk punya usaha, pemiliknya cuma satu. Sebelumnya kita harus ada 2 minimum. Ya, sedangkan kalau 2 itu di Singapura disebut sebagai partnership. Sedangkan kalau sendiri disebut sebagai sole proprietorship. Ya. Jadi biasanya bisnis itu dimulai dari situ, teman-teman sekalian. Ya. Nah sekarang kalau kita bicara pemilik usaha di Indonesia yang jumlahnya itu sangat luar biasa besar ya, dari kelas kecil sampai kelas besar itu jumlahnya hampir 70 juta. Itu membuat pemerintah, Pak Presiden kita, Pak Jokowi dan Ibu Sri Mulyani menaruh perhatian yang sangat besar karena kalau 70 juta orang itu mempekerjakan 3 orang saja atau ada keluarga yang terlibat, itu sudah di atas 70 juta. Ya, dan 70 juta pengusaha itu terbukti dalam masa-masa krisis yang sebelumnya, mereka berhasil lolos dari krisis sebelumnya. Dan memang di saat pandemi ini mereka terkena karena mereka tidak mudah untuk berusaha dan mendapatkan income. Nah, bagi pengusaha seperti ini, kita akan berbeda bicara sebagai seorang karyawan. Jadi kalau teman-teman di industri asuransi tentu tahu bahwa setiap premi yang dibayarkan oleh mereka, ya setiap premi itu berasal dari income yang dipajakin. Nah, bicara income, pelaku UKM itu ada 2 jenis income-nya, yaitu wages. Wages itu adalah penghasilan yang diterima secara harian atau secara salary. Salary diterima dalam waktu yang tertentu, misalnya bulanan atau 2 mingguan. Yaitu disebut sebagai income. Nah, teman-teman sekalian, sumber untuk investasi dan membayar premi asuransi ada berasal dari 5 sumber. Sumber adalah, pertama adalah penghasilan setelah pajak, yaitu penghasilan bulanan kah, penghasilan 2 minggu kah, plus penghasilan 1 per minggu, atau penghasilan harian yang disebut sebagai wages. Dan itu setelah pajak. Nah, yang kedua adalah, karena mereka seorang pemilik usaha, mereka juga bisa mengambil dividen setelah pajak. Jadi teman-teman, kalau kita bertemu dengan warung Tegal atau apapun, tidak jarang uang mereka tercampur antara uang usaha dan uang pribadi. Seolah-olah itu jadi satu, dan itu membuat ketidakteraturan di dalam pembukuan mereka dan kesulitan saat mereka akan berkaitan dengan pajak. Nah, kebanyakan pengusaha itu tidak membayar gaji karyawannya secara perusahaan besar karena mereka memang tidak mampu untuk membayar secara tetap ya. Jadi mereka bisa membayarkan secara harian atau kebanyakan dalam bentuk bagi hasil. Mereka sebut sebagai dividen. Ya. Jadi itu masuk ke dalam nomor 2, tapi sebetulnya bagi pengusaha itu menjadi 1. Jadi ketika dividen yang sebelumnya itu tidak dikenakan pajak, mohon koreksi Pak Yuki dan Pak Edwan, untuk dibayarkan kepada badan usaha, tetapi akan ada pajaknya apabila dibayar kepada pribadi, memang tidak fair bagi para pemilik usaha. Ya, tidak fair karena di tempat lain itu nggak dikenakan pajak, sehingga berita bagus yang kita terima ini di dalam munisipal perpajakan atau kemudahan bekerja itu sangat-sangat bagus bagi pengusaha, dan ini suatu lampu yang sangat hijau yang berikutnya. Kemudian ada juga sebagai pengeluaran dari perusahaan, tentunya ada term and condition apply. Ya, tentu sekalian banyak perdebatan di sini bahwa premi asuransi itu bisa dibiayakan. Tentu akan dilihat lagi bentuk usahanya seperti apa ya. Bagi usaha-usaha yang pajaknya dikenakan dari omset, itu mungkin bisa. Mohon koreksi lagi Pak Yuki dan Pak Edwanko ya. Jadi seperti saya adalah seorang pengusaha yang omsetnya di bawah 4,8 M, tentunya saya sampai tahun lalu membayar pajak bukan atas laba atau atas profit, tetapi atas omset, yaitu 0,5%. Ya, sehingga kami berpendapat kami bisa membelanjakan apapun karena kami sudah dikenakan pajak di atasnya. Ya, tetapi mulai tahun ini kami bukan lagi pengusaha seperti itu.
kami masuk ke perusahaan yang biasa, yaitu pemasukan usaha di keluar pengeluaran akan menghasilkan laba, dan ada pajak atas laba korporasi, dan setelah dikenakan pajak itu akan menjadi laba setelah pajak, dan itu menjadi sebagian menjadi laba ditahan. Atau berasal dari hutang dari perusahaan. Nah, kalau kita bicara hutang dari perusahaan, itu perusahaannya sendiri ya. Saya beberapa kali menghadapi beberapa situasi dari pengusaha-pengusaha kakap yang mereka mau beli polis asuransi bukan dari dividen karena dikenakan pajak, bukan dari dikenakan pajak karena mereka pribadi, orang pribadi, tetapi mereka berhutang aja ke perusahaannya sendiri. Ada peraturannya tuh, berapa yang mereka berhutang dari perusahaannya, maksimumnya ada, ya, dan selalu dikaitkan dengan modal yang ditanamkan, ya. Nah, itu seperti itu. Yang kemudian ada juga pinjaman dari bank, ya. Produk-produk asuransi tertentu seperti Universal Life itu biasanya memberikan suatu fasilitas untuk berhutang dari bank untuk membayar premi, karena biasanya itu digunakan untuk legacy, untuk warisan. Jadi teman-teman sekalian, ada 5 hal yang bisa digunakan untuk setiap pemilik usaha, business owner, terutama keluarga, untuk bisa membayar tagihan premi asuransi atau investasi. Teman-teman, ada disclaimer-nya. Apa yang saya sampaikan, apa yang kami praktekkan itu mohon dikonsultasikan dengan ahli pajak bersertifikat. Alhamdulillah kita punya 2 di sini. Tapi kalau ada teman-teman, saya tahu ada beberapa yang teman-teman dari Singapura juga hadir di sini. Tentu Anda mesti berkonsultasi dengan konsultan pajak bersertifikat di tempat Anda. Saya teruskan teman-teman sekalian ya. Dividen. Ini saya ambil bahasa rapihnya ya. Dividen itu adalah 2 ya, kami lihat ya. Jadi begitu dividen itu tidak berpotensi tidak dikenakan pajak apabila telah memenuhi suatu kriteria tertentu, yang happy itu adalah para investor di pasar modal, salah satu. Ya, mereka walaupun bukan pemilik usaha, mereka adalah pemegang saham. Jadi apabila sekarang orang kita yang lagi berinvestasi saham di reksadana kah atau langsung, kita lagi nunggu nih, ada perusahaan-perusahaan besar ini yang akan bagi dividen. Nah, apakah dividen itu akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang baru atau tidak? Kita tunggu penjelasan dari Pak Yuki atau Pak Edwan. Ya, jadi ada 2 bentuk dividen dari kacamata perencanaan keuangan. Ya, dividen yang dibayarkan bagi investor yang juga pemegang saham, ya, melalui pasar modal. Jadi perusahaan terbuka. Mereka tidak memiliki kendali atas perusahaan. Ya, apakah akan ditahan ataukah akan dibagikan. Ya, dan biasanya dividen dikenakan pajak pada pemegang saham menerimanya. Sebelumnya mereka dikenakan pajak. Ya. Oke, yang kedua adalah dividen bagi pemilik usaha yang 70 juta orang itu. 70 juta orang yang bentuknya itu bisa perorangan, ya, sole proprietorship atau bisa partnership. Ya. Nah, penjelasan ini, dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Jadi dalam kasus perusahaan-perusahaan keluarga bisa jadi 95% itu dimiliki satu orang, yang 5% itu ecek-ecek aja. Ya, karena kalau kita bicara perusahaan keluarga, yang penting adalah bukan hanya berapa saham yang mereka miliki, tetapi berapa kendali yang mereka bisa genggam. Perusahaan itu ke kanan ke kiri itu dalam koridor genggaman mereka. Ya, pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Ya, jadi pembagian itu sebetulnya ada beberapa jenis, ada juga yang berbentuk kas atau yang berbentuk tidak kas. Ya, itu adalah dividen. Tapi kalau sini kita bicara dividen yang dibayar secara tunai. Ya, tapi memang bagi perusahaan keluarga yang kita kenal, pembagian keuntungan kepada pemilik itu sebetulnya adalah tujuan utama bagi sebuah perusahaan keluarga. Ya, nah itu dia teman-teman. Nah, laba ditahan apa? Itu adalah return earning. Nah, tadi teman-teman sekalian, pada saat saya berbicara tentang pelaku usaha UKM yang omsetnya di bawah 4,8 dan dia maksudnya dia tunduk kepada peraturan perpajakan yang atas omset 0,5%,
itu sebetulnya itu lebih ringkas. Tetapi kita tahu sendiri bahwa batasan itu pun sedang dibicarakan untuk dikurangi dari 4,8 M menjadi yang saya dengar dari media adalah hanya sekitar 600 jutaan saja. Ya. Yang dengan sengaja tidak dibagikan pada para pemegang saham dalam bentuk dividen guna membiayai berbagai kepentingan perusahaan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, teman-teman sekalian, nanti kita akan mendengar terlebih dulu dari Pak Yuki tentang peraturannya itu. Ya, ini adalah gambaran sebetulnya di dalam praktek kita betapa pentingnya dividen itu bagi klien-klien kita dan bagi seorang pengusaha. Dan apabila dividen itu tidak dikenakan pajak, itu akan sangat membantu, ya, dan akan membuat pembukuan sebuah perusahaan kecil, menengah atau atas itu akan terbantu banyak karena tidak sembarangan ambil dari uang perusahaan sendiri, tetapi ada mekanisme yang lebih bagus. Jadi teman-teman sekalian, kalau saya pengusaha ingin membelikan sebuah proteksi asuransi atau berinvestasi reksadana, tentunya saya inginkan yang saya simpan di produk tersebut, ya, baik premi asuransi atau reksadana, adalah penghasilan yang berasal dari dividen, di mana pajaknya lebih kecil dari pajak penghasilan yang progresif 30%. Ya. Nah, kalau pajak atas dividen itu 0% sebetulnya, itu akan membantu. Karena apa? Kalau saya beli polis asuransi menggunakan uang dividen, dan ketika preminya dibayarkan dari pajak yang 0%, dan ketika saya tiada dan keluarga saya menerima klaim asuransi jiwa yang juga 0%, tentunya itu akan sangat menguntungkan. Nah, ini yang kita ingin dengar, teman-teman. Selain banyak hal yang kita dengar dari Pak Yuki dan Pak Edwan. Nah, Pak Yuki akan bicara tentang peraturannya, aturan-aturannya kita bisa tanyakan, dan Pak Edwan akan juga berbicara tentang bagaimana penerapannya. Ya, dua-dua ini adalah orang-orang yang saya sangat kagumi karena mereka selain mengerti mengenai pajak, mereka juga seorang CFP, mereka juga sangat mendalami perencanaan keuangan. Pak Yuki, saya berikan waktu kepada Pak Yuki. Bagi teman-teman yang ingin ada pertanyaan, monggo silahkan bisa ditanyakan di chat. Nanti kalau masalah di chat nggak jelas, kita terbuka untuk Anda juga bisa bicara di forum ini. Terima kasih. Saya persilakan Pak Yuki. Silakan Pak Yuki. Saya stop share ya. Pak Yuki. Sebentar saya cek Pak Yuki ya. Sepertinya Pak Yuki keluar dari ini, Pak, dari Zoom. Oh, dia punya masalah seperti. Coba kita tunggu sebentar. Kalau misalnya Pak Yuki belum ada, mungkin Pak Edwan nanti bisa duluan dari Pak Yuki ya, Pak Edwan ya? Boleh, siap. Ya. Oh, ini sedang masuk lagi, Pak. Oke, baik. Pak Edwan, kita tunggu Pak Yuki. Ya. Thank you. Oke, Pak Yuki. Silakan Pak Yuki. Halo, Pak Yuki. Halo. Ya. Pak Yuki bisa untuk share materinya sekarang? Pak Yuki aman? Revi, apakah Pak Yuki berhasil masuk? Sudah berhasil, Pak. Sudah. Oke. Sepertinya ada gangguan di jaringannya Pak Yuki. Oke. Pak Yuki keluar lagi dari Zoom, Pak. Mungkin bisa untuk mungkin ada masalah ya. Oke, Pak Edwan bisa duluan, Pak Edwan.
Oke, bisa Pak. Oke, terima kasih. Oke. Oke, slide saya coba Reni, Revi. Baik Pak, sebentar. Oke. Jadi tetap Pak Yuki dulu apa saya dulu ini? Pak Trijoko, Pak Yuki udah ada. Pak Edwan dulu aja, Pak Edwan dulu. Pak Edwan dulu, silakan Pak. Oke, saya dulu ya. Oke. Nggak apa-apa, peserta ini Pak Yuki duluan juga boleh, saya duluan juga sama, pada prinsipnya tidak akan bentrok nantinya. Oke, intinya kita akan dapat yang namanya pajak dividen ya, yang selama ini yang dikenakan sama pemerintah itu adalah 10% selama ini. Dengan adanya Omnibus Law dengan Cipta Kerja, maka pajak dividen itu dihapus. Mulai berlaku kapan? Mulai berlaku Undang-Undang November, Undang-Undang Nomor 11 ya, itu sekitar November ya, dan itu 2 bulan terakhir di tahun 2020 kalau ada bagi dividen dari perusahaan itu tidak dikenakan. Cuma ketentuan pengaturan detailnya itu agak telat sedikit. Oke, lanjut ya. Jadi kita hari ini akan belajar ya beberapa agendanya hari ini. Coba lanjut, Revi. Ya, agenda ini pengaturan dividen up di Indonesia dan peluang atas pajak dividen ini, dan kita akan bahas sedikit kasus. Mungkin kasus ini nanti setelah dari Pak Yuki juga saya siap aja untuk dilanjutin, atau saya juga boleh lanjutin langsung materi yang berhubungan dengan saya juga boleh nanti. Oke, nanti kita bebas semua. Oke, lanjut. Nah, jadi mulai kapan dan ada syarat-syaratnya bebas pajak dividen ini dari Bu Sri Mulyani ya. Ada ketentuan dan ada produk-produk yang boleh dibeli, berapa persentasenya nanti akan di belakang kita akan bahas lebih detail. Saya akan secepatnya aja, nanti kita banyak lebih condong banyak kasus dan banyak masalah klien-klien kita yang banyak berhubungan dengan dividen ini, banyak tanya sekali, banyak diskusi bagaimana tax planningnya, bagaimana beli produknya, bagaimana reinvest, dan itu syaratnya semua akan kita bahas hari ini, dan kita siapkan waktu untuk studi kasus ya, boleh tanya jawab lebih detail. Oke, lanjut. Ya, jadi pengaturan dividen di Indonesia ini selama ini dividen untuk orang pribadi itu kena 10%, sedangkan PT kalau kurang dari 25% itu juga kena. Tetapi lebih detailnya kita akan lihat mapping dari keseluruhan peraturan tentang dividen di Indonesia yang lebih komprehensif. Kita lihat slide selanjutnya supaya Anda punya gambaran besar untuk lihatnya. Ya, ini adalah tentang dividen di Indonesia yang kita simpulkan melalui Undang-Undang PT. Kalau Anda mulai membuat akte pendirian suatu badan usaha, itu pasal 771 itu sudah diatur. Ya. Kemudian kalau perusahaan Anda itu go public, itu melalui peraturan OJK nomor 1520. Nah, kemudian pajaknya urutannya ini yang terbaru, PMK-nya, PMK 18 nomor 221 yang dikeluarkan Februari, ya. Sedangkan untuk Undang-Undang Cipta Kerjanya itu sekitar November tahun 2020, ya. Jadi ini mappingnya, kalau Anda masuk ke UTAN supaya nggak kesasar, Anda belajarnya cukup ini slide-nya sebenarnya tentang dividen di Indonesia. Jadi di pasal 17, pasal 71 ayat 2, di sana disebutin
dividen yang dibagi berasal dari laba bersih dikurangi dinamakan penyisihan. Jadi penyisihannya itu harus ada. Jadi di setiap akte kita berdiri itu ditentuin boleh tapi tidak dipaksa, tapi ada ketentuan minimumnya. Minimumnya itu 20%. Jadi setiap perusahaan berdiri kalau ada laba boleh bagi. Baginya berapa? Boleh bagi semua nggak? Tidak bisa. Baginya hanya boleh 20%, sisanya 80% boleh dibagi. Itu penyisihannya dimaksud. Kemudian pasal 71 ayat 3 dibagi itu kalau perusahaannya dari posisinya laba baru boleh dibagi. Boleh nggak rugi dibagi? Tidak boleh. Jadi kalau perusahaan itu rugi tahun itu tidak boleh bagi dividen. Jadi itu harus hati-hati. Terus yang 1 sampai 6 itu untuk pembagian saham interim. Jadi bagi kita Pak, saham interim, dividen interim ini apa sih? Orang suka tanya interim ini. Itu adalah dividen yang berjalan di tahun berjalan. Misalnya tahun ini sudah berjalan ini di bulan April. Tentu dari Januari sampai April kita ada laba. Boleh nggak kita bagi? Boleh. Ya, boleh kita bagi. Jadi itu namanya bagi interim. Tapi ada kesempatan nggak bagi kita, bagi perusahaan, bagi kita sebagai penjual asuransi ataupun bagi perusahaan, bagi penjual produk-produk investasi. Interimnya itu dibagi boleh dan nggak kena pajak. Kapan? Sekarang juga boleh. Jadi sedang berjalan boleh dibagi. Jadi tidak ada alasan tidak nunggu sampai tutup tahun, udah masuk SPT baru dibagi. Ya. Kemudian kalau peraturan OJK 15 itu khusus untuk perusahaan go public, itu memang diputuskan di RUPS, khususnya pasal 51 ayat 1 POJK 15 nomor 201. Kemudian yang paling 30 hari setelah diumumkan RUPS. Jadi di perusahaan OJK itu ada peraturan undang-undang PT, RUPS itu paling lambat 6 bulan. Ya, 6 bulan terakhir setelah tutup tahun buku. Jadi kalau kita tutup bukunya Desember, paling lambat Juni. Jadi biasanya perusahaan TBK itu sibuknya bagi dividen itu adalah setelah masuk SPT atau setelah mereka tutup pembukuan itu antara April, Mei, Juni. Nah itu, ya itu. Jadi 30 hari setelah pengumuman itu RUPS itu paling lambat pembagiannya. Jadi ada X dan cum-nya nanti kalau diatur di dalam POJK. Sedangkan dari ketentuan pajak PMK yang terbaru itu adalah PMK 18, nanti kita akan singgung sedikit, nanti Pak Yuki akan tambahkan karena dia bagiannya yang peraturan perpajakannya itu lebih detail. Kita udah bagi-bagi tugas supaya lebih detail nanti. Kalau saya lebih banyak ke undang-undang PT, undang-undang dan penerapan akuntansinya, dan penerapan secara bisnisnya. Jadi dividen ini secara undang-undang PT harus ada, ya. Kemudian Anda harus tahu tentang perpajakannya. Kemudian secara bisnisnya, kalau tadi slide-nya Pak Trijoko itu tentang ownership, ya, suksesi. Nah, dividen-dividen itu bisa dipakai untuk kalau Anda mau join bisnis, partneran bisnis, itu juga kebijakan dividen itu banyak, bisa dipakai. Ya, jadi ada ketentuan-ketentuan, ada peraturan-peraturan, sehingga ada sebenarnya secara bisnis itu kebijakan dividen itu bisa dipakai untuk kita punya bisnis, kepentingan bisnis kita dalam hal ini kalau kita sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penjualan produk investasi, baik asuransi, baik reksadana, baik obligasi, baik orang perbankan, wealth management, dan lain-lain. Itu bisa dipakai untuk kebijakan yang berhubungan dengan peraturan terbaru pajak dividen 0%. Ini suatu positif yang harus kita manfaatin, yang bisa kita nikmatin bersama sehingga penjualan di tahun 2021 ini bisa membludak bagi Bapak dan Ibu yang menjual produk-produk investasi. Oke.
Kemudian kita lanjut slide berikutnya. Kita akan bahas beberapa jenis dividen. Tadi ya pasal 78 ya. Pasal 78 ya, kemudian tentang paling lambat 6 bulan, terus sanksi RUPS ini semua ada ketentuannya di Undang-Undang PT ya, laba pasal ayat 1 cadangan, pas ayat 2 positif harus positif minimal 70% tadi sudah saya singgung. Kemudian yang menyangkut dividen itu 71, 72 dan 73. Bapak bisa browse nanti di Google, itu semua ketentuannya ada. Saya cuma dikasih kisi-kisi supaya bisa lebih bagus. Kemudian dividen ini sering juga jadi masalah di dalam joinan bisnis. Kadang-kadang joinan bisnis ada pemegang saham yang mau setiap tahun bagi dividen. Ada yang pemegang sahamnya tidak mau bagi dividen. Bagi perusahaan yang tidak mau bagi dividen, saham dalam arti bukan perusahaan terbuka ya, tapi perusahaan tertutup, bagi pemegang saham minoritas itu akan kalah. Nanti pasti dia akan berat karena dia mengharapkan dividen untuk kesejahteraan. Sedangkan pemegang saham yang besar, dia tidak mengharapkan dividen itu. Sehingga dia harusnya bisa berkembang, ekspansi terus, sehingga yang minoritas ini yang nggak tahan akhirnya ribut. Nah, biasanya di tempat saya itu hal-hal yang demikian ini banyak sekali. Jadi Bapak dan Ibu nanti boleh diskusi dengan saya cukup banyak tentang kebijakan-kebijakan dividen di dalam sell and buy agreement di suatu perusahaan bisnis atau perjanjian kerjasama bisnis. Itu biasanya di kebijakan dividen itu kita atur. Ya, kita atur berapa persen itu ada ketentuannya. Terus yang boleh dibagi sehingga merusak tatanan cash flow juga bisa kalau tidak diatur sehingga cash flow-nya morat-marit karena dividennya dibagi terlalu banyak sehingga kemampuan atau kesanggupan membayar dalam jangka pendek itu terganggu. Sehingga dividen itu adalah bantalan sebenarnya. Kalau dibagi semua, kalau tidak terganggu dia punya cash flow, tentu likuiditas dan solvabilitas perusahaan itu dan kelangsungan dari perusahaan bisa terganggu juga. Gitu. Oke, kita bahas sedikit tentang jenis-jenis dividen supaya Bapak dan Ibu sekalian tahu lebih jelas apa itu dividen. Dividen itu lanjut ya slide-nya. Lanjut slide-nya, Revin. Iya, oke. Itu kita mengenal dividen tunai, ya. Dividen saham, dividen yang dalam bentuk saham, dividen properti. Nah, ini dividen interim. Tadi saya sudah bahas, ya. Dividen dalam bentuk utang tadi Pak Joko ada singgung sedikit, ya. Dividen pada saat likuidasi, ya likuidasinya itu dividennya harus bagi dulu atau gimana, itu semua ada teknis dan caranya. Anda bisa, yang kita kenal umum itu adalah yang nomor 1 aja. Sama nomor 4 itu ada dividen interim yang sering terjadi di dunia bisnis, ya. Oke, lanjut. Ya, penyelenggara RUPS ini saya hanya menyinggung sedikit karena supaya Anda tahu biasanya kenapa dividen itu di perusahaan terbuka sering di RUPS itu didengung-dengungkan dan dia ada sanksi-sanksinya kalau melanggar. Jadi 7 sanksi yang sering dikenakan dari pihak OJK apabila tidak memenuhi ya syarat-syaratnya. Dia bisa kena peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, izin usaha, pembatalan, dan lain-lain. Jadi di RUPS ini kalau Anda langgar aja tidak melakukan RUPS atau terlambat melakukan RUPS itu juga kena denda. Jadi dendanya nggak tanggung-tanggung, 1 hari 1 juta itu. Jadi banyak perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangan, terlambat melakukan RUPS, dia akan kena sanksi-sanksi yang tertulis yang di sini. Oke, lanjut. Ya, saya akan cepat. Bahannya cukup lumayan banyak.
peluang pajak dividen dihapus ya. Oke, lanjut ya. Apa peluangnya? Nah, kita baca. Ya, pertama itu bagi potensi investor retail dan perekonomian nasional. Ya, itu cukup banyak. Ini narasinya. Bapak boleh baca, nanti minta slide-nya sama panitia. Saya tidak akan membaca detailnya, nanti Bapak. Cuma saya ada clue-nya itu adalah potensi investor retail dan bagi dengan tidak adanya dividen, makanya diharapkan retail UMKM itu perekonomian itu akan meningkat. Itu aja tujuannya. Kemudian tujuan kedua kita lihat, ayo lanjut ya. Ya. Bagi insentif pajak itu investor retail juga. Retail itu cukup besar menopang kita punya APBN dan menopang kita punya penerimaan pajak. Sekarang UMKM itu cukup signifikan, membantu sekali yang 0,5% itu omsetnya, sehingga dengan adanya insentif pajak itu sektor real itu supaya di reinvest lagi, bisa ada usaha lagi, pengembangan usaha sehingga bisa tambah perekonomian retailnya itu semakin berkembang. Oke, lanjut ya. Insentif yang ketiga itu insentif pajak untuk investor ya. Jadi untuk investor retail juga fokusnya ke retail, di dalam itu di pasar modal, bisa invest lagi di pasar modal sehingga ada uangnya, sehingga sektor investasi di sektor saham itu meningkat, sehingga dengan adanya dividennya dibagi. Ada klien-klien kita yang selama ini hampir 10 tahun, 50 tahun, ada yang perusahaan kita yang kita pimpin yang paling lama itu 20 tahun lebih, nggak pernah bagi dividen. Ada nggak? Ada. Ya, dengan adanya 0% ini, dia kemarin, dia bilang, waduh ini kesempatan bagi, kita harus bagi nih sekarang katanya. Jadi ini juga peluang, makanya bisa sektor-sektor yang lain, retail itu bisa hidup gitu. Oke, terus kita lanjut lagi manfaat dari Omnibus Law. Manfaat dari ketiga dividen ini sebenarnya dari Omnibus Law ini tujuannya itu supaya ekonomi ini kuat, Indonesia akan maju nantinya. Ini sebenarnya tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya Undang-Undang Omnibus Law. Dengan adanya menghilangkan dividen 0% ini akan menambah sektor real dan konsumtif APB itu tambah kuat, sehingga kekuatan untuk membelanjakan uang dan investasi di pasar modal tahun ini luar biasa. Tahun 2020 pasar retail untuk IHSG ya, untuk saham Indonesia BI itu udah melampaui asing. Jadi ini luar biasa. Jadi pandemi ini ternyata uang orang nggak kemana-mana, main saham, banyak harga saham, sehingga pemain saham di Indonesia naiknya luar biasa. Oke, saya akan jelasin lagi setelah kita bagi dividen. Oke, lanjut ya, slide-nya lanjut. Ini ada instrumen dalam pasal 35 itu, produk-produk apa yang boleh dibeli. Jadi dividen itu kalau dibagi 1 juta, ya 70%-nya boleh kita pakai, 30%-nya harus bersyarat, harus membeli 12 produk ini. Jadi 12 produk ini yang kesempatan rezeki nomploknya. Jadi ya dapat, Anda kalau jual SBN ya dapat, boleh 30%-nya membeli ini. Dan 30% itu selama 3 tahun harus membeli produk ini. Ya. Tahun pertama 21 Anda bagi dividen, 70% boleh dipakai, 30% harus beli produk. Ya. Tahun kedua Anda beli lagi, ya. Kemudian kamu harus tahan lagi, 30% harus beli produk. Produk yang boleh dibeli adalah 12 produk yang di bawah ini. Jadi Anda boleh membeli produknya. Jadi asuransi termasuk di mana misalnya? Ya, itu nanti poin nomor 12 nanti ya. Investasi lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, itu mungkin di sana. Kalau yang mikro investasi langsung, kayak pengelola investasi itu direct investment, ya, modal Anda buat PT lagi,
ya, atau Anda 30% nambah di aktenya peningkatan modal sehingga Anda punya berusaha ekspansi lagi boleh, ya. Nomor 8 dan 9 boleh mau PT baru, boleh di PT lama Anda tingkatkan modal. Kalau nomor investasi infrastruktur itu yang Anda kenal itu SWF nanti ya. Nah, itu SWF itu, ya. Itu udah dibukain pintunya, jadi boleh beli. Oke, jadi kira-kira 12 instrumen ini yang boleh dipakai. Ya, lanjut. Ya, ini kita Q&A. Q&A ini mungkin saya nunggu Pak Yuki kasih materi dulu. Nanti kita sama-sama dengan Pak Tri, Pak Yuki dengan saya, kita akan isi dengan Q&A. Kita selesaikan materinya dulu. Oke, kira-kira ini. Bahan hari ini supaya bisa kita membuka wawasan kita. Kalau nanti ada pertanyaan yang lebih detail teknis yang mengenai dividen, pembagiannya, porsinya, produknya, silakan. Nanti di Q&A kita bahas. Oke, saya kembali ke panitia dulu. Ya, terima kasih Pak Edwan. Ya. Thank you. Nanti kita lanjut dengan case ya Pak ya. Ya, boleh. Oke, minta tolong Pak Yuki sekarang untuk sharing lebih dalam mengenai peraturan dividen. Silakan Pak Yuki. Masih di mute Pak Yuki? Belum ada suaranya. Nah, sudah nggak di mute ya? Ya, sudah ada Oke, suaranya. baik. Terima kasih. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Melanjutkan pembicaraan tadi sebelumnya, kita bahas bagaimana sih ketentuan dividen itu menurut undang-undang perpajakan yang ada di Indonesia. Teman-teman bisa lihat ternyata dividen itu definisinya itu berbeda ya terkait dengan perpajakan yang ada dengan yang di Undang-Undang PT. Ya, kalau Undang-Undang PT itu lebih spesifik apa sih dividen itu, realnya seperti apa. Namun di dalam perpajakan kita itu berbeda. Ya, dia lebih luas, ya, dia tidak spesifik seperti Undang-Undang PT. Kalau Undang-Undang PT jelas, dividen itu harus melalui RUPS, ya kan? Harus melalui RUPS, terus harus diambil dari laba bersih setelah pajak. Laba bersih setelah pajak itu berapa? Kan kurang lebih seperti itu kan ya. Untuk yang tipe dividen itu seperti itu. Nah, bagaimana yang ada di pajak? Ya, yang dipajak ini saya sudah share teman-teman. Nah, dividen di Undang-Undang Perpajakan kita disebut seperti ini. Dividen dengan nama dalam bentuk apapun. Dengan nama ini yang disebut dividen katanya dengan nama dan dalam bentuk apapun. Termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Ya, pemegang polis dan juga termasuk SHU, sisa hasil usaha koperasi. Ini kita sebut dengan dividen. Nah, kemudian dalam penjelasannya disebutkan juga termasuk kriteria dividen, itu adalah pembagian laba baik langsung maupun tidak langsung tadi seperti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PT. Sebagaimana di Undang-Undang PT. Nah, pengertian yang kedua yaitu pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal disetor. Kemudian saham bonus tadi yang sudah diterangkan oleh Pak Edwan. Ya, termasuk juga pembagian laba dalam bentuk saham, pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran. Ini di Undang-Undang PT tidak ada, ya kan? Di Undang-Undang PT nggak ada, tapi ini termasuk kriteria dividen. Kemudian jumlah yang melebihi jumlah setoran saham yang diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan. Yang ketujuh adalah pembayaran kembali seluruhnya sebagian dari modal yang disetor jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan. Nah, ini hati-hati teman-teman. Kemarin ada beberapa kasus, ya ada beberapa kasus partnership perusahaan beberapa orang, ada kurang lebih 5 orang membuat PT, usaha bareng-bareng, merintis bareng-bareng, ya kemudian untung bareng-bareng. Untungnya ini nggak pernah dibagi dividennya. Ya, secara resmi nggak pernah dibagi di dividennya. Jadi masuk di laporan pajak, masuk sebagai laba ditahan. Terus menggulung-gulung. One day karena pandemi, perusahaan tersebut ini merugi.
merugi sampai sekarang merugi terus bubar. Iya kan? Nah, pemilik modalnya pingin dibagiin sahamnya. Ya, sorry. Penyetor modal, pemegang sahamnya ingin modal yang dia di-store dulu itu waktu membuat PT, pingin dibagi. Pingin dibagi. Posisi rugi ya dibagi. Nah, dia bagilah. Ini, dibagi. Nah, dibagi. Dan tahun yang lalu kan pernah untung, cuma nggak pernah dibagi dividennya. Nggak pernah dibagi. Ya mungkin dibaginya tidak resmi ya, lewat notaris atau gimana. Nah, sehingga akhirnya terjadi ini dibagi. Nah, ini juga ketika modal yang dibalikin itu dalam posisi rugi itu tetap dianggap dividen. Oleh pajak itu tetap dianggap dividen. Ini yang perlu saya garis bawahi. Kenapa? Karena perusahaan tersebut sebelumnya ketika menghasilkan laba, dividennya nggak pernah dibagi. Ya, ketika menghasilkan laba, dividennya itu tidak pernah dibagikan. Maka oleh kantor pajak itu dianggap dividen. Itu ya. Nah, kemudian juga termasuk pembayaran semua tanda-tanda laba, termasuk jadi penebusan tanda-tanda laba tersebut. Kemudian pembagian laba sehubungan dengan kepemilikan obligasi. Ya, bagian laba yang diterima oleh pemegang polis, pembiayaan SHU, dan juga ini definisi ya teman-teman ya. Pengeluaran keperluan pribadi. Nah, nomor 2 ini yang paling banyak. Nomor 2 ini yang paling banyak. Nomor 12, mohon maaf, nomor 12 ini yang paling banyak, yaitu pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan. Ini adalah dividen. Ya, teman-teman ya. Ini juga disebut dengan dividen. Ini teman-teman wajib tahu di Undang Cipta Kerja pun tetap tidak berubah. Gitu, ya. Nah, makanya ada juga dalam praktek, di penjelasan undang-undang tersebut disebutkan juga, dalam praktek sering juga kita jumpai pembagian pembayaran dividen ini secara terselubung. Makanya disebut dividen terselubung. Seperti apa itu Pak? Yaitu dalam hal pemegang saham telah menyetor penuh modalnya, pemegang pinjaman personal dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Jadi pemegang saham sudah nyetor modal, gitu ya, terus memberikan bunga, ya, memberikan pinjaman ke perusahaan, ya perusahaan, terus perusahaannya bayar bunga ke pemegang saham, bayar bunga itu dianggap dividen terselubung, ya dianggap sebagai dividen terselubung. Apabila demikian terjadi, maka selisih antara bunga yang dibayarkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar ini dianggap juga sebagai dividen. Ini teman-teman juga menarik ya, mungkin ini jarang dilakukan pembahasan. Nah, menyambung juga dengan yang disampaikan oleh Pak Edwan ya terkait dengan pajak dividen ini, ya ini saya bagikan juga langsung ke PMK-nya. Ini juga tadi sudah disinggung oleh Pak Edwan. PMK ya, nah ini terkait dengan dividen tadi, ya teman-teman ya. Nah, ini mohon maaf. Nah, tadi disebutkan bahwa dividen itu tidak dikenai pajak, ya. Dia tidak dikenai pajak apabila diinvestasikan ke sini. Di pasal 35 disebutkan ya di undang-undang di PM Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2021. Ini bisa teman-teman lihat di Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2021. Disebutkan investasinya apa aja, penempatannya di instrumen investasi keuangan apa aja, di mana dividen yang tadi itu tidak dikenai pajak. Ya, dividen apa aja yang tidak dikenai pajak. Salah satunya di sini ya, ini saya sebutkan investasi lainnya. Nah, ini ada tulisannya nih, nomor K, huruf K ini. Nah, ini disebutkan ya, instrumen investasi pasar keuangan lainnya, ini termasuk ada produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Ya, ini teman-teman ya, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Ya, perusahaan pembiayaan, dana pensiun. Ini ya. Jadi dividennya misalkan perusahaan, nah ini dimasukkan ke dana pensiun perusahaan, pembagian dividen, jadi kan tidak kena pajak. Ya kan? Nah, ke situ modal ventura untuk mendapatkan persetujuan dari OJK yang tentu perusahaan tersebut sudah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah,
Tata caranya gimana, Pak? Tata caranya di dalamnya ini, nah ini ada nih caranya. Caranya adalah paling lambat ya investasi tersebut dilakukan akhir bulan ketiga. Ya, investasi masuk di pasal 35 tadi itu ya, kapan? Akhir bulan ketiga untuk wajib pajak orang pribadi. Atau akhir bulan keempat untuk wajib pajak badan. Setelah tahun pajak berakhir, untuk tahun pajak diterimanya diperoleh dividen atau penghasilan lainnya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sudah memperoleh dividennya sudah dibagi tahun 2020, ya pembelian investasinya ini harusnya paling lambatnya di sini teman-teman. 31 Maret kemarin. Ya, dividen yang dibagi tahun 2020 itu yang nggak kena pajak apabila investasinya kemarin 31 Maret tahun 2020. Ya, untuk pemegang sahamnya adalah orang pribadi. Tapi kalau pemegang sahamnya ini bukan orang pribadi, ya, ini paling lambatnya adalah nanti ini 30 April. Ya, paling lambat 30 April tahun ini. Ini kan ngomongnya gitu kan ya. Nah, investasi dimaksud paling singkat ini adalah 3 tahun. Jadi harus diinvestasikan 3 tahun. Jadi kalau let's say ya, misalkan teman-teman ingin dividennya itu agar tidak dikenai pajak, agar tidak menjadi objek pajak, ya, ini teman-teman harus membeli investasinya tadi ini ya, nggak boleh diambil sampai 3 tahun, ya, nggak boleh 3 tahun. Atau kalau asuransi yang mengandung investasinya itu nggak boleh surrender sampai 3 tahun, atau nggak boleh diambil tunainya sampai 3 tahun. Ya, tunainya nggak boleh diambil selama 3 tahun. Nah, seperti itu. Kemudian, selama 3 tahun itu, teman-teman diwajibkan untuk lapor. Ya, seperti mungkin dulu pernah ikut tax amnesty. Ya, ikut pernah tax amnesty itu tidak itu dilaporkannya setiap tahun, setiap lapor SPT lewat via online. Ya, via online. Itu berapa nilai investasinya, berubah menjadi apa dan seterusnya. Ini, nah, ya, nah ini katanya ini investasinya kan di pasal 36 disebutkan. Investasi sebenarnya dimaksud tadi, yang tadi investasi asuransi dan seterusnya itu ya tidak dapat dialihkan kecuali ke dalam bentuk investasi dimaksud pasal 35. Jadi kalau sudah masuk ke sini di pasal 35, Pak, saya tadi sudah terlanjur sukuk, Pak. Ya udah, terus mau diganti asuransi bisa kena pajak nggak? Enggak, jawabannya tidak kena pajak. Kan masuk ke sini, masuk ke pasal 35. Kurang lebih seperti itu. Iya kan teman-teman ya? Nah, kurang lebihnya itu seperti itu dalam hal tata caranya, ya, tata caranya dalam melakukan investasi agar pajak tersebut tidak dikenai pajak. Dividen tersebut tidak dikenai pajak, karena definisi dividen itu menurut pajak sangat luas, ya, sangat luas seperti yang tadi saya share ke teman-teman di sini. Nah, kemudian ini juga bagaimana dengan investasi di luar negeri, Pak? Sama, ini adalah peluang investasi juga di luar negeri. Bedanya kalau di dalam negeri kan nggak disebutkan minimalnya 30%, ya teman-teman ya. Hanya disebutkan bahwa semuanya, ini teman-teman bisa lihat nih, di pasal berapa tadi ya. Nah, ini yang dalam negeri ya. Nah, nih. Penghasilan tadi dikecualikan dari objek pajak penghasilan, ya, yang diterima oleh wajib pajak. Ini. Nah, ini luar negeri, mohon maaf. Nah, ini tadi. Terus Pak, seperti dividen yang tadi itu bagaimana Pak? Apakah bisa masuk kategori di sini seperti biaya pribadi yang diambil di perusahaan dan seterusnya? Apakah masuk kriterianya seperti itu? Apakah berhak untuk menjadi tidak kena pajak? Nah, jawabannya ada di pasal 24.
Jawabannya ada di pasal 24, yaitu di sini. Dividen yang dikecualikan dari objek pajak dimaksud ini merupakan yang dibagi berdasarkan RUPS. Ketentuannya cuma ada 2. Ya, RUPS atau dividen interim. Itu aja, nggak ada yang lain. Ya, RUPS RUPS dividen yang dibagikan berdasarkan RUPS atau dividen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini. Ya, nah termasuk rapat sejenis mekanisme pembagian dividen tersebut. Intinya di situ. Jadi kalau yang saya sebutkan tadi ada dividen yang seperti Pak perusahaannya tadi tahun-tahun sebelumnya untung terus, tiba-tiba merugi, kemudian modalnya diminta balik oleh pemegang saham, gimana Pak? Apa itu kan tadi bentuk undang-undang pajak termasuk kriteria dividen, ya kan? Atau tadi yang melebihi kewajaran Pak, biaya pribadi yang melebihi kewajaran, itu kan masuk kriteria dividen. Apakah juga boleh dikecualikan dari pengenaan pajak? Apakah boleh dikecualikan dari pengenaan pajak? Nah, jawabannya tidak. Tetap dia menjadi objek pajak. Tetap. Ya, meskipun itu biayanya atau modalnya tersebut diinvestasikan kembali. Ya, diinvestasikan ke tadi unit link misalkan, atau diinvestasikan ke logam mulia tadi ya, atau investasi lain. Nah, ini tetap dia tidak di sini tidak dikenai tetap dia kena pajak karena dia di luar konteks RUPS ini. Ya. Nah, di luar ini konteks ini. Nah, kemudian bagaimana dengan penghasilan yang di luar negeri? Jadi kan, nah di luar negeri, ya ini enaknya kalau di luar negeri teman-teman kan nggak ada seperti di Indonesia kan ya dividennya bagaimana. Nah, ini hanya dilihat laba setelah pajak. Di sini tahun 2020 sejak tanggal 2 November ini kan ya. Nah, ini kurang lebih 30% dari laba setelah pajak. Ini yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPH. Itu ya. Nah, nilainya sebesar ini. Yang dimaksud dalam pasal 21. Ya, dividen yang dimaksud pasal 21 yang ini nih. Ya. Nah, ini. Ya, jumlahnya jadi teman-teman udah tahu, udah paham berapa yang harus dikenai pajak. Jadi ini tidak semua dividen ya tadi ya. Nah, tadi saya kan mengatakan ini tidak semua dividen. Nah, kalau ada selisih gimana Pak? Ya kan, selisih. Misalkan kurang dari 30%. Kalau misalkan memperoleh penghasilan dari luar negeri. Ini kan, penghasilan dari luar negeri kurang dari 30% gimana Pak? Maka pengenaannya adalah proporsional dari 30% itu. Nah, ini menarik juga. Ya, menarik juga di dalam OECD, pengertian dividen itu lebih luas lagi. Ya, lebih luas lagi. Nah, di situ. Termasuk juga pengertian dividen yang dari luar negeri. Ya, yang dari luar negeri itu akan berbeda. Ya, pengertian dividen yang di luar negeri itu ya bisa salah satunya mungkin hasil investasi unit link itu di luar negeri dianggap sebagai dividen juga. Ya, menurut ketentuan OECD yang memang sudah kita adopsi, ya, yang sudah kita adopsi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan suatu hal yang menarik ya, menarik kalau kita lihat nih. Nah, ini ya apabila diinvestasikan di luar negeri tersebut. Nah, ini. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya, terkait dengan dividen yang dikecualikan dari objek PPH. Ya, ini perbedaannya. Kalau di Indonesia ya, jika di Indonesia dividen itu pertama tadi karena ada ketentuan RUPS atau pembagian dividen interim, itu kan ya. Nah, ini yang sesuai yang tidak dikenai pajak apabila diinvestasikan kembali. Saya ulang kembali ya. Kemudian pengertian dividen yang lain seperti dividen terselubung yang tadi saya sampaikan itu dia tidak dapat fasilitas ini. Itu pertama. Ini untuk yang dalam negeri. Untuk yang penghasilan dari luar negeri
itu kriteria dividen itu termasuk di sini penghasilan dalam negeri adalah hasil investasi kita di luar negeri, hasil investasi dari investasi keuangan yang ada di luar negeri yang kita ambil. Itu juga termasuk kriteria dividen yang dimana apabila minimal 30%-nya itu diinvestasikan di Indonesia. Namun apabila kurang dari 30%, maka pengenaannya adalah dengan tarif proporsional. Nah, ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan pajak dividen. Namun apabila karena ini proporsional, maka tentu ada tarif pasal 17 di sini. Ya, yang nggak memenuhi tadi kan ya, yang tidak memenuhi 30% tadi, nah ini dari yang harus diinvestasikan, ya, maka dia sebagiannya itu ya di sini akan dikenai tarif pasal 17. Ya. Minimalnya itu akan dikenai tarif pasal 17, yaitu dikenai tarif minimal 3 paling sedikit tarif progresif ya 5% sampai dengan 30%. Seperti itu. Dikenai tarif pajaknya. Jadi tidak final. Kalau yang tadi bisa dikenai pajak final. Nah, ini yang dapat saya sampaikan ya. Dan hati-hati juga, yang dari luar negeri, penghasilan yang dikecualikan OBPPH merupakan penghasilan lain yang berasal dari luar negeri yang diterima oleh wajib pajak. Ya, nah ini kemudian merupakan penghasilan dari suatu BUT atau dari luar negeri tidak melalui BUT. Jadi bisa lewat ya penghasilan luar negeri itu kan macam-macam. Ada yang langsung dapat dari luar negeri atau melalui perwakilannya yang ada di Indonesia. Misalkan teman-teman tahu ada Citibank. Citibank itu kan BUT. Ya, Citibank yang ada di Indonesia itu bentuk usaha tetap. Misalkan teman-teman mau investasi di luar negeri melalui Citibank ya. Dan seterusnya. Nah, Citibank itu termasuk BUT yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, ini yang pengecualiannya ya teman-teman ya. Kalau di luar negeri perlu digarisbawahi teman-teman di sini minimalnya yang harus diinvestasikan 30% dari laba setelah pajak ya, dari laba setelah pajak. Nah, ini apabila kurang ya bisa dikenai PPh pasal 26. Ya, tarif progresif tadi ya. Sini. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya kita akan bertanya jawab. Silakan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Yuki. Mungkin kita kalau ada pertanyaan mau disampaikan di chat. Tetapi Pak Yuki karena ini cukup kompleks ya, terutama bagi saya yang bukan orang pajak dan mungkin sebagian teman-teman lain. Mungkin pertanyaannya boleh juga diajukan nggak lewat chat. Minta izin Pak Yuki dan Pak Edwanko untuk bisa dijawab langsung ya, karena ya. Silakan. Jadi teman sekalian, dengan izin Pak Yuki dan Pak Edwan, kalau ada pertanyaan atau mau disampaikan, kalau tidak ada, mungkin nanti kita minta tolong Pak Edwan untuk bisa sampaikan beberapa kasus Pak Edwan yang ditangani oleh Pak Edwan terkait dengan dividen. Mungkin sambil menunggu Pak Edwan, ada nggak kira-kira yang mau di-share tentang kasus-kasus nyata tentang dividen sampai sore Pak, boleh tanya? Oh silakan, oke ini ada pertanyaan, silakan. Oke, tadi Pak Yuki sempat menyampaikan kalau dari luar negeri dividennya minimal 30% dari laba setelah pajak. Nah untuk itu pengecualiannya itu apakah juga mengikuti peraturan di pasal 35 ya? Yang harus diinvestasikan dalam 12 bentuk produk investasi atau beda, Pak? Oh ya, baik. Kita coba share lagi ya di sini di pasal 35 tadi ya. Oh ya, pasal 35 betul. Nah, ini kan pasal 35 bentuk-bentuk investasinya kan ini nih. Ya, pertama ini nih ada juga kalau kita merujuk lagi di pasal 34 ya. Kriterianya pertama ini kan ada investasi keuangan soalnya. Di sini kan ada surat berharga negara tadi ya. Pasal 34 kan ya. Kemudian obligasi dan sukuk BUMN. Ya, sukuk lah ya ini ya. Bank persepsi obligasi. Kemudian investasi infrastruktur kerjasama SBF tadi yang sampaikan ya.
Kemudian investasi sektor real berdasarkan prioritas yang ditentukan pemerintah nanti. Terus penyertaan modal baru, mendirikan PT baru di Indonesia. Dan dia harus sebagai pemegang saham. Dia menjadi pemegang saham atau pendirian perusahaan baru di Indonesia. Kemudian penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan. Dia berarti investasi saham kan, di perusahaan yang sudah ada didirikan sebagai pemegang saham. Dan kerjasama lembaga pengelola investasi. Kemudian penggunaan pendukung kegiatan usaha lainnya seperti penyaluran pinjaman usaha mikro. Gitu ya. Jadi tidak sebatas hanya di pasal 35 sebenarnya. Ya, pasal 35 ini kan turunannya di huruf turunan definisi dari investasi. Ya, ini kan disebut pasal 34 huruf A sampai E dan I ditempatkan instrumen investasi pasar keuangan. Kan ada investasi pasar keuangan ini disebutkan ya. Nah, ini investasi pasar keuangan. Nah, investasi pasar keuangan itu apa aja? Nah, ini ya. Jadi ada penempatan investasinya ada dua. Investasi selain pasar keuangan dan investasi pasar keuangan. Yang 12 bentuk ini adalah investasi di pasar keuangan. Pak, apakah yang 12 bentuk adalah investasi keuangan. Maaf, apakah asuransi jiwa itu juga termasuk investasi menurut pasal 35, Pak? Iya, asuransi jiwa yang harus dikaitkan dengan investasi. Ini dipoinkan. Oke. Tadi yang tadi terakhir. Nah, asuransinya dikaitkan dengan investasi. Jadi nah, harus kan ada ini unsur investasinya ya? Iya, harus ada investasinya. Kalau jika tidak ada investasinya tidak bisa. Nah, berarti kan produk PAID ini. Jadi kalau yang asuransi yang tidak mengandung nilai investasi tradisional ya. Term life itu tidak bisa. Ini tidak bisa masuk ke sini. Oh, term life tidak boleh ya, Pak ya? Whole life juga nggak boleh. Pak Yuki, Pak, saya Kristiana nambahin dikit ya Pak. Saya mau pertanyaannya, saya mau lanjut ya Pak. Tadi dividen perusahaan, kalau sampai dengan April ini, 30 April ini, kalau dia masuk di dana pensiun Pak, berarti DPLK gitu? Iya, ini DPLK, betul. Nggak kena pajak dong? Benar ya Pak? 0%? Tapi ingat, itu bagi dividennya kapan? RUPS-nya kapan? Harus sebelum April kan Pak? Enggak, iya. RUPS-nya untuk atas laba kapan? 2020 Pak. Nah, oke. Jadi kan kita merujuk di sini nih, ya. Ya, 2020 pajak Pak. Pak, pertanyaannya sebelum saya lupa Pak. Betul. Nah, nanti gini. Jadi satu, keuntungan perusahaan, dividen perusahaan ini beli DPLK, ya Pak. Satu lagi beli tadi investment unit link tradisional, unit link asuransi. Untuk misalnya untuk key person-nya gitu-gitu Pak. Dari hasil 2020 mereka kan ini perusahaan-perusahaan itu kan belum beres untuk urusan laporan perpajakannya kan Pak sampai April ini. Nah, terus kalau mereka mau bagi misalnya, nah mereka tuh beli apa Pak? Supaya dividennya ini supaya bisa ya ini merupakan apa ya? Bisa 0% kan tadinya bayar tuh Pak dividen. Ya kan? Nah, apakah perlu dalam bentuk DPLK dan bagaimana atau kalau dalam bentuk unit link asuransi unit link bagaimana Pak? Apa syaratnya supaya dividen ini yang dibagi oleh perusahaan ini bisa 0% Pak? Iya, jadi itu tadi ada tata caranya. Tata caranya kan ada diatur di sini kan ya. Di pasal 37 ini kan ya. Ya Pak, saya sederhanakan aja Pak, saya soalnya orangnya sederhana Pak. Oke, ya udah kita sederhanakan aja ya. Jadi pertama ini katakanlah atas laba tahun 2020. Ya, RUPS-nya kapan? RUPS-nya katakanlah sekarang tahun 2021. Ya, kan kita kan melihatnya dari RUPS-nya nih. RUPS-nya atau dividen interim ya. Tadi kalau kurang jelas nanti dijelaskan lagi oleh Pak Edwan. Bagaimana kalau dividen interim? Katakanlah RUPS-nya sekarang, tahun 2021. Berarti dibaginya kan tahun 2021. Betul ya? Nah, maka dia harus membeli produk tersebut, ya, karena ini dibaginya tahun 2021, ya.
harus membeli produk tersebut paling lambat ya itu nanti tahun depan paling lambat yaitu tanggal 31 Maret tahun 2022 untuk orang pribadi. Paling lambat pribadi 31 Maret. Iya. Tapi kalau yang deadline April ini paling itu RUPS-nya itu itu berarti yang RUPS tahun kemarin lalu, tahun 2020. Kalau yang RUPS-nya terjadi tahun 2020. Gitu. Udah lewat. Kalau RUPS-nya tahun 2020, ya dia ngadain RUPS tapi tahun 2020 ya udah lewat berarti. Gitu. Kalau PT belum dong, Pak? Kalau PT belum. Nah, kalau PT ya ini terakhir harus kalau sudah RUPS kemarin tahun 2020 sudah RUPS ya. Berarti ya sekarang PT ini paling lambat dia harus apa namanya? Yang penerimanya PT loh ini, penerimanya PT loh. Iya, Pak. Nah, itu sekarang di sini. Baik, dalam bentuk dia beli asuransi unit link atau DPLK April 2021 deadline. Iya, betul. Sederhananya seperti itu gampangannya. Nah, kita tanya lagi, itu akta RUPS-nya kapan? Nah, Ibu nanya, akta RUPS-nya kapan? 2020. Ya udah paling lambat sekarang nih. Oh iya iya. Bukan. Kalau akta RUPS-nya 2021 masih lama. Iya iya. Hati-hati, Bu. Ya. Akta RUPS tahun 2020 sebelum November itu tidak berlaku loh, Pak. Ya, tidak berlaku. Itu pun harus yang November. Setelah tanggal 2 November. Betul. Karena melebihi mendahului undang-undang Omnibus Law. Omnibus Law itu jatuhnya kalau nggak salah 12 atau 11 November ya, Bu ya. 2020. Oke. Jadi kalau misalnya akta RUPS-nya sekarang atas laba 2020 dia melakukan RUPS yang di 2021, berarti belinya dia bisa sampai Maret atau April tahun depan dong, Pak? Iya. Iya, seperti itu. Oke, Pak. Dan harus diingat kalau sudah beli, si orang pribadinya tadi sudah dibeli, dividennya itu sudah dibelikan ini ya. Jadi gini Bu polanya, hati-hati juga caranya. Ketika sudah RUPS, setelah RUPS jangan lupa ya itu ada buktinya pembeliannya lah, ya ada bukti pembeliannya entah dan bukti pembeliannya ini nanti itu kan harus dilaporkan berkala sesuai di sini online ya. Laporan TA. Kayak laporan TA. TA, tax amnesty. Iya. Betul. Jadi kalau beli asuransi apa dong buktinya? Kalau sama beli DPLK? Ya polisnya dong. Polis, Pak. Polis. Kalau DPLK? Sama polis. Kan ada polisi juga DPLK. Kan ada penyertaannya. Kan ada aktuaria hitung, ada tanggalnya itu DPLK. Ya. Ini. Nanti bentuk dokumen laporan realisasinya itu bisa di-download di pajak itu. Nanti kita itu yang harus di-upload. Jangan lupa nanti kan kalau dia lupa ngupload ya sama aja dong, nanti kalau lewat kan bisa kenapa aja nanti sama aja. Jadi 0% itu harus bertahan, dipertahankan, nggak boleh diapa-apain tuh duitnya. Selama 3 tahun. Oh, ya. Boleh dipindahin instrumennya boleh Bu. Boleh di instrumen asalkan masuk 12 ini. Oh, misalnya dari mana pindah ke sukuk, pindah ke iya pindah ke mana gitu, sukuk pindah ke insuran boleh gitu. Asalkan masuk ke sini, dan itu harus dilaporkan setiap Maretnya itu dilaporkan. Misalkan nanti tahun pertama katakanlah suku dia beli, oke. Terus suku ini dia jual, dimasukkan ke unit link. Berarti tahun 2023 dia harus lapor itu instrumennya udah ganti unit link dengan nilai yang sama, angkanya sama ya Bu ya, harus sama gitu. Misalkan dia report dividennya katakanlah 1M, ya tahun depannya 1M. Ya, kayak TA dong Pak ya. Iya sama lah dengan TA, iya. Gitu. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, saya tambahin sedikit, boleh? Boleh ya. Silakan. Ya, Bu. Dengan pertanyaan Ibu, kalau Ibu beli DPLK, apakah itu udah tax planning-nya dengan baik dan benar?
Dengan DPLK, waktu masuk memang Ibu tidak dengan instrumen 30% dividen itu kan 0%. Tetapi Ibu harus ingat, kalau DPLK cair, itu kan pajaknya di belakang ya Pak, Bu ya. Iya, betul. Itu Ibu sebenarnya berarti tidak manfaatin kalau Ibu beli produk investasi, itu benar-benar 3 tahun cair kan nggak kena pajak. Kalau DPLK kan itu Pak, ada yang tuh Pak. Kalau yang pribadi kan, bentar, Sama. Pak, kan ada yang Kena 5% pajaknya di flat. belakang. Kena pajaknya di belakang, Bu. Oh. Hati-hati, Bu. Jadi harus bijak memanfaatin fasilitas, Bu. Jadi kalau sekarang saya balik tanya Pak Edwan, jadi mendingan itu 30% dividen itu lebih baik kita beli misalnya asuransi unit link itu lebih baik daripada masuk di PLK gitu. Kalau mau tidak kena pajak, unit link itu kena pajak setelah kalau hasil investasinya melebihin daripada investasinya loh, preminya loh. Hati-hati juga. Jadi Ibu harus bijak memilih produk dari 12 itu. Kalau mau benar-benar nol. Atau kalau mau ya disebar aja Bu, bisa kan? Satunya DPLK, satunya juga ini unit link. Oh, gitu. Dan di DPLK hati-hati ini, kalau kita membeli DPLK itu harus nariknya setelah jatuh tempo. Kenapa? Pajaknya lebih murah DPLK itu. Kalau dia lewat kalau sudah jatuh tempo diambil, pajaknya kan nanti final 5%. 0% sampai 50 juta, sisanya 5%. Tapi kalau belum jatuh tempo, itu kenanya tarif progresif. Ini banyak nggak tahu, gitu kan. Iya. Tapi kan kalau DPLK kan bisa nariknya kapan kan bisa diatur Pak, maksudnya tuh jatuh temponya. Nah itu hati-hati. Hati-hati di perjanjian misalkan jatuh temponya kan 20 tahun, tapi ada ini nanti bisa narik kapan aja tapi kan gitu ya. Nah itu hati-hati juga kapan ajanya itu kapan, kan DPLK kan produk pensiun. Itu dia kena tarif final yang 5% itu kan kalau sudah memang memasuki usia pensiun, dia dia akan ngasih bukti potong final. Pengalaman kita di sini banyak yang di sini dikasih bukti potongnya tidak final sama perusahaan. DPLK nggak dikasih pajak, tidak dikasih bukti potong pajak final, malah dikasih bukti potong progresif dan harus digabung. Karena ini mesti hati-hati juga. Oke, Pak. Oke, Pak Yuki, Pak Edwan, ini ada pertanyaan lewat chat ya dari Bu Nani sama Pak Joko Purwanto dan Pak Beni. Bisa yang dari Bu Nani mungkin sudah dijawab, tapi mungkin bisa diklarifikasi lagi Pak tadi mengenai apakah yang minimal 30% itu berlaku di dalam negeri atau hanya dari luar negeri? Yang unit link, yang penempatan investasi untuk produk keuangan offshore fund, apakah hasil imbas? Yang di atas Pak, yang Ibu Nani Pak. Ini dividen wajib kembali. Ya, betul. Nah, berarti yang ini kita lihat ya Bu Nani, kita share lagi. Nah, ini menarik pertanyaannya Bu ya. Bu Nani, ini harus clear juga ini. Kalau dalam negeri berapa kan? Nah, ini berapa kalau yang dalam negeri kan? Nah, nih saya lihat kita harus pakai dasar hukum. Nah, di dalam negeri dan luar negeri. Sama. Nah, ini kan ya, sama ini. Nah. Sama jadi Pak Yuki ya? Sama. Sama. Yang dalam dan luar negeri. Iya. Pengetahuan saya sama, Pak. Sama. Jadi harus beli produknya di dalam negeri maupun luar negeri. Ini daftar produknya sama ya? Sama. Daftar produknya sama. Oke.
Thank you. Kemudian yang Pak Joko Purwanto. Oke, ini unit link ya. Baca aja Pak pertanyaannya. Untuk asuransi unit link yang penempatan investasinya untuk produk keuangan di luar negeri atau di offshore, unit link yang penempatan, sebentar, kok hilang? Jadi mungkin underlying asetnya itu Pak yang ditanya Pak. Oke, apakah unit link-nya ini underlying asetnya ini dalam negeri apa luar negeri? Sepertinya itu Pak. Oh, oke. Jadi ini kan hanya disebutkan produk asuransi dikaitkan dengan investasi Pak. Jadi di sini kan tidak disebutkan underlying asetnya. Oh, nggak ada di kata-katanya ya Pak ya? Nggak ada Pak. Di sini di poin K ini Pak ya. Underlying asetnya tidak disebutkan kalimat apa underlying asetnya, hanya disebut instrumen investasi pasar keuangan termasuk produk asuransi kaitkan dengan investasi perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan investasi, itu aja Pak. Oke. Jadi udah clear ya teman-teman ya. Oke. Mungkin pertanyaan dia lebih spesifik, mungkin dia mau nanya, kalau saya beli produknya, kita perlu tambahin, kalau saya beli produknya di luar negeri offshore, setelah ada nanti investasinya, apakah kena pajak nanti kembalinya? Mungkin itu pertanyaan dia. Kalau beli produk offshore, beli di luar negeri berarti dong, produk luar Ya, negeri. pasti. Kalau kita pertegas saja pertanyaan dia. Jadi kalau dia beli produk luar negeri, nanti Pak Yuki jawab ya. Kira-kira saya sempurnakan dia punya pertanyaan. Kalau beli produk keuangan di luar negeri, offshore, dalam hal ini investasi, setelah 3 tahun kembali, apakah ada unsur pajaknya? Mungkin itu pertanyaannya lebih. Oh iya, jadi ya tentu kan ini tidak berlaku kalau kita membeli produk dari luar negeri, tidak bisa ya, produk investasi tidak bisa itu. Itu mesti jelas dulu tuh Pak Yuki. Itu mesti jelas dulu nih. Jadi produk unit link ini kan harus produk unit link dari perusahaan asuransi di Indonesia. Di Indonesia, yes, produk asuransi yang produk perusahaan Indonesia, bukan perusahaan dari luar negeri, harus clear dulu. Ya. Nah, tapi kalau fundnya underlying-nya oleh perusahaan asuransi di Indonesia itu ada di luar, itu nggak dipermasalahkan di sini. Nggak dipermasalahkan. Ya. Seperti itu. Tapi yang dipermasalahkan kalau imbal belinya melebihi dari preminya, ada nilai lebih investasi, kena pajak lagi itu. Betul ya Pak Yuki ya? Iya, itu sudah clear. Clear ya Pak ya, Pak Trijoko ya. Ya. Jadi memang keluar dividennya 30%-nya nggak kena pajak, tapi kalau dia beli unit link di lokal, produknya underlying-nya meskipun dalam arti produknya luar negeri, tapi perusahaan asuransi Indonesia begitu cair dan melebihi dari nilai investasi preminya, berarti dia objek pajak. Oke, setuju ya. Nanti di switching aja, itu kan pada saat tahun ketiga di switching aja Pak, biar kena pajak Pak. Jangan canggih-canggih Pak. Boleh Pak, itu apa itu Pak di switching Pak? Tunggu Pak. Jangan dulu itu tes planning. Jangan di umum itu. Nanti itu di MDM aja. Boleh tanya dong Pak Yuki? Iya. Iya. Boleh tanya ya? Iya. Iya. Maaf saya off video soalnya sinyal ini ada gangguan sinyal. Ya, baik. Jadi bisakah saya simpulkan bahwa di pasal 35, sesuai dengan pasal 35, itu asuransi merupakan salah satu dari 12 alternatif investasi. Betul? Asalkan asuransinya itu produknya unit link ya? PD. Ya, PD. Produk asuransi yang dikaitkan dengan unit link. Kemudian minimal 30% itu minimal 30% dari apa? Minimal dividen itu laba bersih setelah pajak. Oh, iya, laba bersih setelah pajak. Kemudian maksimum pembelian PD-nya itu April 2021 berdasarkan laporan laba bersih 2020 ya?
Tergantung RUPS-nya kapan. RUPS-nya. RUPS-nya itu harus lebih dari November 2020 ya Pak Yuki? Harus iya. lebih Iya, dari RUP Desember setelah tanggal 2 November. RUP setelah tanggal 2 November 2020. Tapi itu, halo, saya tegasin lagi, kalau RUPS-nya kembali ke Undang-Undang PT itu cacat, Pak. Karena RUPS itu paling lambat 6 bulan setelah tutup tahun buku, Pak. Oh. Ya, ada dilanggar Undang-Undang PT itu notaris nggak akan buat itu. Oh iya, betul Pak Edwan. Ya. Pak Irwan bisa ulang lagi Pak Irwan. Bisa ulang lagi Pak Irwan. Gimana? Nah, ini harus Pak Doni ulang lagi nih. Saya ulangin dulu ya. Saya simpulkan pertanyaan Ibu, sama saya simpulkan jawaban dari Pak Yuki. Saya asumsikan begini, RUPS 2020 paling lambatnya itu adalah Juni 2021. Ya, 2021 ya, yang 2020. Sedangkan yang 2019 itu Juni 2020. Kalau Anda memanfaatin yang laba ditahan 2020, berarti masih punya waktu sampai Juni 2021. Tetapi kalau Anda mau memanfaatkan yang sebelumnya, yang 2019, secara Undang-Undang PT, RUPS-nya tidak bisa dilakukan. Karena Undang-Undang PT, RUPS paling lambat 6 bulan setelah tutup tahun buku, tahun takwin buku. Itu hati-hati. Jadi nanti notaris tidak akan buat dan itu tidak sah. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Edward konfirmasinya. Kemudian saya lanjutkan lagi boleh? Boleh. Dan pembelian produk investasi PID-nya itu harus berupa produk investasi yang dikaitkan dengan investasi dan tidak bisa produk tradisional, tidak bisa whole life ya. Oke. Ini saya boleh jawab tentang produk asuransi ya Pak Yuki. Boleh. Ya. Jadi Ibu, PID itu adalah produk yang yang peraturannya terpisah. Ya, PID itu isinya adalah unit link yang kita kenal, itu adalah salah satu produk yang dikaitkan investasi di mana nilainya diunitize dalam bentuk unit. Iya. Jadi unit link itu masuk ke dalam pasti masuk ke dalam PID. Tapi ada lagi bentuk produk yang dikaitkan investasi yang tidak pakai unit. Oh, iya. Saya tahu. Jadi ada dua nih. Jadi boleh ke unit link, boleh ke non unit link selama dia dapat mengikuti peraturan OJK, izinnya adalah izin produk PID. Ya, siap. Terima kasih Pak Trijoko. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian saya lanjutkan lagi summary-nya boleh? Iya, tidak boleh disurrender kurang dari 3 tahun ya. Kalau mau surrender lewat dari 3, jangankan surrender Bu, narik tunainya aja nggak boleh 3 tahun. Oh, baik. Jangankan surrender, narik tunainya aja nggak boleh. Pak Yuki, 3 tahun itu adalah minimum kan Pak ya? Minimum, ya. Minimum. Ya. Oke. Ya, kemudian harus dilaporkan setiap tahun dalam SPT Badan Usaha. Oh, kalau itu bukan laporan di SPT-nya Bu ya, bukan. Lapornya tersendiri, terpisah. Oh, dilaporkan seperti perlakuannya TA. Teks amnesti ya. Itu ada dokumen realisasi namanya, laporan realisasi. LPHB. Realisasi, baik. Kemudian satu lagi boleh ya? Boleh. Nah, jadi summary saya di catatan saya, pemegang polisnya harus badan usaha tersebut. Salah Bu. Dividen Bu. Yang penerima dividen boleh. Kalau dividennya pemegang sahamnya PT ya harus PT, tapi kalau dividen pemegang saham itu biasanya kan orang pribadi. Meskipun ada PT ada loh Bu. Jadi hati-hati Bu. Ya. Oh gitu. Jadi kalau dividennya ini dividen perorangan, maka pemegang polisnya atas nama perorangan tersebut. Iya. Ya. Terima kasih banyak Pak Yuki, Pak Edward dan Pak Trijoko. Terima kasih banyak, saya sudah jelas sekarang. Oke. Ada pertanyaan lainnya itu di bawah dari Pak Uman, bukan ya, sebentar ya.
Tapi tadi kayaknya udah dijawab nih dari Pak Bu Nani nih yang terakhir. Rumah. Ada di bawah nih Pak Beni. Tadi yang mengenai RUP sudah diperjelas ini ya dari Pak Beni, udah lebih clear. Oh, sebentar ya. Bagaimana jika RUP dilakukan pada bulan Desember 2020? Namun pembayaran dividen dilakukan pada bulan pada tahun Januari 21, maka jatuh pada adalah 2021 yang akan datang. Gimana Pak Edwan? Kalau RUPS itu sebentar saya jawab dulu ya. RUPS itu tidak boleh dilakukan setelah lewat 6 bulan dari tahun buku, Pak. Juni ya? Berarti nggak sah RUPS-nya? Iya, nggak sah. Tapi boleh nggak? Ya, sekarang contoh ini, Pak. Contoh. Saya udah kepepet mau pingin beli produk. Sekarang kan bulan 4. Ya. Saya pakai dividennya interim untuk tahun buku 2021 boleh nggak? Jawabannya boleh, meskipun belum RUPS. Halo? Ya, pinjam. Interim, dividen interim. Interim, namanya dividen interim. Boleh. Kan ada dua cara tadi. Dua cara. Oke, clear. RUPS Clear, sama ya? dividen interim. Ada caranya lah ya? Ada. Ada dua tadi, tenang aja. Wah, ini rezekinya konsultan pajak lumayan ini. Masih ke sana semua ini. Oke, dari Pak Ferdi ya. Dividen dari perusahaan go public umumnya akan langsung dipotong 10% final. Kalau sekarang berarti perusahaannya tidak dipotong. Yes. Ya, belum tentu. Ya? Ini pasar modal nih kayaknya nih. Iya. Gimana, Pak? Belum tentunya kalau dia tidak investasi kan tetap harus dipotong. Contoh RUPS. Dia dapat RUPS kan ya. Biasanya kan kalau kita declare at interim itu kan biasanya kalau di bursa kan ada itu pengumuman dividen sekarang BBRI, BBNI kan? Ya. Nah, kan kapan itu BBNI, BBRI yang kemarin bagi-bagi dividen itu kapan itu Pak? Bulan 3. Bulan 3. Ya. Nah, harus dilihat RUPS-nya kapan teman-teman? Atau dividen interimnya kapan? 2021. Nah, berarti kan bisa asalkan teman-teman segera investasikan. Tapi kalau itu ternyata dari RUPS atau interim tahun 2020 kemarin Desember misalkan, kan itu sebenarnya RUPS-nya sudah Juni, RUPS-nya sudah Juni ya. Mungkin baru dibaginya sekarang aja. Lah itu kan sudah lewat berarti kan tanggal 30. Betul nggak? Sorry Pak Yuki. Di Undang-Undang PT begitu, sorry Pak Yuki saya tambahin, iya. Begitu diumumkan RUPS bahwa KUM dan dividen ini kita ngomong perusahaan TBK dulu ya. Iya, TBK. Ya, dia paling lambat harus membagi dividen itu adalah 30 hari Pak, Undang-Undang OJK. 30 hari. Ya, itu tadi saya. Oke, berarti kan sekarang udah. Berarti tidak bisa yang RUPS-nya 2020 ya, tidak mungkin, ya. Nggak mungkin ya. Ya, tidak mungkin punya itu, tidak dilanggar. Dan pada saat itu memang tidak dipotong, nanti kalau Anda melanggar, Anda baru dikenakan PPh-nya belakangan. Kalau beli rumah? Berarti kalau dibagi sekarang bisa berarti. Iya kan, kalau sekarang dibagi, itu bisa langsung investasikan. Ya. Gitu. Tadi rumah ada dalam list ya Pak ya? Dari Bu Nani. Beli rumah apakah termasuk investasi sektor real? Nggak ada kayaknya ya? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Tidak masuk. Pak Yuki. Silakan. Saya mau tanya Pak Yuki. Kowitarsa nih. Ya. Pak, mau tanya, kalau misalnya yang 30% tadi kita masukin saham BBCA, nggak apa-apa itu ya? Yang penting kita nggak jual dalam 3 tahun ya? Iya, tadi saya sampaikan. Itu tadi kan untuk saham boleh kan? Salah satu alternatifnya saham yang perusahaan yang ada di dalam negeri itu boleh. Nah, kemudian di sini disebutkan, nah, mana ini tadi ya, nah, itu sampai 3 tahun. Tapi kalau di switching dalam bentuk saham lagi juga boleh, kan gitu kan? Oh, oke. Berarti ibaratnya diinvestasikan ke saham, mau saham mana aja, mau asalkan masuk di list pasal 35 tadi itu,
Oke, boleh. Ngerti. Makasih ya, Pak Ada Yuki tuh ya. saham kan ya di pasar keuangan, iya, nggak apa-apa. Pak, saya tambahin sedikit teknis ya. Kemarin kebetulan saya datang satu klien, saya kasih advice-nya begini. Pertanyaan Bapak bagus, tapi teknisnya nanti Bapak yang dibuat susah. Jadi kebetulan saya banyak tanganin yang khusus untuk orang pribadi yang klien-klien yang main saham. Dan saya sangat expert untuk hal itu. Khusus yang main saham, kalau Anda mau investasi, saran saya Anda harus sebaiknya buka akun baru atau sub account daripada yang Anda trading. Sehingga waktu pelaporan nanti LPHB-nya, laporan realisasinya, atteskan dia punya portofolio, itu bagi Anda lebih gampang untuk penyesuaian SPT. Kalau enggak, nanti waktu ada pemeriksaan, Anda akan dibuat susah untuk di-split. Oke, ini teknisnya. Ya, karena digabung ya. Iya. Karena kebetulan kemarin pas saya memberikan advice ke salah satu klien saya. Gitu, Pak. Ya. Oke. Thank you, Pak. Ada lagi teman-teman? Nah, ini ada ini, Pak. Pengurangan modal likuidasi sebagai modal. Oke, ini ada ya. Ya, ini betul. Pengurangan modal likuidasi sebagai modal, apakah termasuk kategori dividen? Jawabannya iya. Termasuk kategori dividen terselubung tadi itu yang saya maksudkan, dengan catatan perusahaan tersebut ya itu menguntungkan, melaporkan laba, cuma dividennya nggak pernah dibagi. Ya, dia tidak pernah bagi dividen perusahaan tersebut, tapi untung terus kan ya, untung tapi nggak pernah bagi dividen. Kemudian terjadi pengurangan terlikuidasi sebagian modal. Itu pengurangan likuidasi termasuk juga kategori dividen. Namun, apakah bebas pajak? Tidak bebas pajak. Ya, yang bebas pajak kan cuma ada dua, yaitu dividen yang dari RUPS, yang kedua ada dividen ad interim. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Edwanko. Nah, kurang lebih seperti ini jawabannya. Thank you. Ini lagi adalah oke. Terus Pak Yuki, tadi ada yang pasal menyatakan bahwa hasil investasi dari Pak Ferdi nih ya, investasi keuangan dari luar negeri dianggap dividen ada di pasal berapa? Boleh di-share ulang? Di sini di PMK-nya nggak ada, tapi di Undang-Undang Cipta Kerjanya ada. Di Undang-Undang Cipta Kerjanya ada. Oke. Ya. Yang tadi KNK ya Pak ya tadi? Itu PMK Pak, Peraturan Menteri Keuangan tidak ada. Oke. Tidak ada Pak. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja iya. Payung besarnya ada, payung besarnya. Dan itu berarti merujuknya ke OECD Pak. Berarti kan kita lihat di treaty-nya Pak. Ya. Di treaty-nya itu masuk sebagai dividen apa enggak? Berarti ketentuan OECD-nya kan seperti itu. Ya. Oke, saya mau tanya nih Pak, kan banyak perusahaan-perusahaan UKM ya, itu mungkin nggak pernah bikin RUPS Pak, perusahaan keluarga yang begitu. Nah itu apakah ada cara lain bagi mereka tanpa harus bikin RUPS ketemu notaris untuk dividen, untuk membagi dividen? Ya. Bapak nanya saya nih Pak. Ya, ini kalau perusahaan ini Pak Edwan nih kayaknya nih. Ya. Oke. Menurut saya dengan adanya kedepannya adanya dispute dengan pemeriksa atau tax audit, sebaiknya mulai sekarang yang namanya badan hukum kalau mau bagi dividen dengan menikmati yang 0% ini, saran saya kita RUPS aja. RUPS itu bisa di notariat atau non notariat. Kalau mau lebih murah, kita bisa RUPS sendiri di kantor sendiri, aula atau meeting ini tertulis, nanti di notarialkan, di endorse bisa, jatuhnya lebih murah. Tapi RUPS dibuat di depan notaris, nggak mahal-mahal kok Pak, paling-paling 2,5 juta atau 1,5 juta, ada yang banting harga mau Pak. Iya. Kira-kira begitu Pak. Tidak mahal kok Pak. Paling mahal itu 5 juta Pak, paling mahal setahu saya. Ya, isunya kan nih akses ke notaris kan nggak sama kayak kita di kota besar ya.
Yang saya tahu kalau di kota-kota kecil itu para pelaku UKM itu sangat kesulitan. Tapi dengan RUPS buat sendiri, standarnya gampang, Pak. Itu udah baku, Pak. Pada hari ini tanggal sekian-sekian, undangan sesuai dengan pemanggilan di jam berapa sampai jam berapa, agenda RUPS ini 1, 2, 3. RUPS itu isinya cuma 3 aja, Pak. Satu yang harus ada dipenuhi itu adalah pertanggungjawaban direksi. 2, laporan keuangan. 3, kebijakan. Penunjukan akuntan publik ataupun konsultan hukum. Itu 3 syarat yang harus dipenuhi. Biasanya, Pak. Oke. Tapi harus dinotarialkan? Bisa iya, bisa tidak. I see. Oke. Thank you. Baik, teman-teman, ada yang lain? Teman-teman, nanti video kalau diinginkan bisa di-share supaya bisa mengingat lagi materi. Nanti minta izin Pak Yuki dan Pak Edwan kalau diizinkan bisa di-share ke teman-teman ya. Dan mohon apabila ada materi itu tolong dituliskan nomor kontak Pak Edwan sama Pak Yuki untuk pertanyaan berikutnya, atau siapa tahu ada yang membutuhkan jasa Pak Edwan dan Pak Yuki. Ya, oke, kita masih tunggu yang lain. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit. 10 menitan, yes. Ini ada pertanyaannya bagus ini, Pak. Ya, boleh saya baca jawab ya? Ya. Dari Bu Nani, laba yang tidak dibagi dalam 5 tahun masuk ke cadangan khusus. Apakah cadangan khusus ini boleh didividenkan? Ya, didividenkan. Ya. Laba yang 10 tahun apakah boleh juga? Boleh. Laba itu kapan aja boleh. Yang paling penting, laba itu jangan sampai 0. Posisinya untung. Ya, kan syaratnya kan ada 3. Tidak boleh 0, minimum 20%, tidak boleh dalam keadaan rugi, dan ya harus jelas tahun bukunya. Jadi apapun boleh dikumpulin. Banyak nggak perusahaan yang tidak pernah bagi dividen. Di tempat kita di Indonesia, rata-rata perusahaan keluarga family business, rata-rata tidak melakukan pembagian dividen. Rata-rata. Oleh sebab itu, pada saat tertentu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, kebijakan pemerintah waktu itu agak kesulitan keuangan, AR itu memaksa perusahaan membagi dividen. Supaya apa? Supaya dia ada dapat 10%-nya waktu itu. Jadi cukup banyak waktu itu. Waktu itu 3 atau 4 tahun yang lalu. Saya punya klien dipaksa 3 tahun berturut-turut bagi dividen itu lebih kurang 10 M dipaksa waktu itu 2 tahun yang lalu untuk menutupin targetnya mereka, akhirnya dia lakukan juga. Nah, itu masih enak, Pak. Di pasar itu ya. ada juga yang parah. Jadi karena tidak pernah bagi dividen, itu AR itu mencari pos pengeluaran yang bakal ini diperkirakan adalah pengeluaran pribadi. Ya. Pengeluaran pribadi. Total waktu itu contohnya sampai 25 miliar. Ya kan? Sampai karena 4 tahun, yaitu biaya sewa. Biaya sewa yang melebihi kewajaran. Ya. Contoh, si nyewa di PT-nya sendiri. Nah, yang nyewa di PT-nya sendiri. Punyanya sendiri, pemiliknya sendiri. Jadi perusahaan itu kan boleh nyewa di rumahnya pemilik. Nah, itu digedein, biaya sewanya digedein. Nah, terus itu langsung dikoreksi. Nah, enggak enak kalau dikoreksi kan bayar 2. Pajak dividen 10% plus ini koreksi fiskal itu masih 25% kan ya. Nah, itu waktu itu sih totalnya sampai 1,7 M. Ya, pajaknya di luar denda, Nah, ini kan teman-teman juga harus memperhatikan ya, di pajak itu pengeluaran pribadi yang melebihi kewajaran ini akan menjadi objek pajak itu kan ya. Enggak hanya dividen, di
di badannya pun akan dikenai, ya. Dan ini pun dividennya tidak bisa dibebaskan dengan membeli produk investasi, nggak bisa. Itu hati-hati juga teman-teman. Jadi itu real case yang saya alamin 3 tahun yang lalu, dipaksain bagi dividen 3M, 3M sama 4M. Jadi total 10M, pajak dapat 1M dari dividennya 10%. Kebetulan perusahaan ini kontraktor, jadi tidak ada yang seperti Bapak ngomong, jadi dia nggak koreksi di sana, Pak. Ya, jadi perusahaan kontraktor final. Oh iya. Ya. Iya, ini kalau bisnis gitu umumnya. Ya, kalau dividennya jadi 0, kelihatannya juga nggak akan dikejar-kejar lagi ya. Percuma juga dikejar ya. Ya, oke. Ya, thank you. Tadi Pak Yuki cerita ini ya, pengalaman pribadi waktu jadi ER, Pak ya. Ya. Jadi memang kalau ini Pak, kan kalau ini tidak pernah bagi-bagi dividen, berarti AR pasti curiga. Ini berarti ada pengeluaran pribadi. Pasti ada pengeluaran pribadi yang dibiayakan di situ. Itulah yang dianggap dividen, Pak. Dan itu kan dikoreksi plus suruh bayar PPh-nya. Oke. Gitu. Biasanya pengalaman Pak Yuki itu pribadinya itu dibandingin dengan gajinya si owner itu, supaya PPh 21-nya gajinya cuma 5 juta, 7 juta aja sebulan. Akhirnya dia gedein biayanya kan. Nah, itu biasanya mainannya begitu, ketawanya dari sana. Ya. Oke. Jadi kebijakan dividen ini kan sebetulnya cukup bagus, tapi ya memang artinya ada tata keramanya untuk seperti itu ya. Ya, ada tata keramanya yang kita mesti patuhi, seperti pertanyaan saya tadi tentang notaris, ya tentunya paling nggak sudah ada caranya untuk bisa dibebaskan dari pajak dividen, tapi tentu ada komitmen lain lah untuk supaya aturan ini bisa dilakukan secara sah. Ada lagi yang lain teman-teman sekalian ya? Atau Pak Edwan, Pak Yuki, ada yang ingin ditambahkan sebelum kita masih ada 10 menit? Dari apa Pak Trijoko? Ya silakan. HR tadi singkatan dari apa Pak Trijoko, maaf? Itu orang-orang yang ngejar-ngejar kita, lihat buku kita itu. Account rep Pak ya? Atau apa Pak? Account representatif. Ya. Oh, oke, makasih. Ya, kalau sekarang kan kita ketemu Pak Yuki kan seneng diajarin ya. Kalau kita 10 tahun, beberapa tahun yang lalu, kalau kedatangan Pak Yuki kita sakit jantung, sakit mah langsung. Jangan sampai kedatangan Pak Yuki. Ya. Pak Yuki, itu pasal 35 undang-undang apa ya Pak tadi Pak? Belum nyatu. Peraturan Menteri Keuangan, Bu. Peraturan Menteri Keuangan. Oh. PMK. Nomor 18. Nomor berapa Pak? 18. Bisa di-download dari Google ya, Pak? Ada di slide-nya Pak Edwan tadi. Di slide-nya saya, Bu. Ada. Ya. Peraturan Menteri Keuangan nomor 18. Iya. Itu sebagai peraturan turunannya dari Omnibus Law. Omnibus Law. Iya. Undang-undang nomor 11. Induknya 11, Bu. Nomor 11. Oke. Oke, untuk sekalian. Jadi nanti minta tolong Revi untuk share videonya, materi Pak Edwan ya Pak ya. Nah, silakan Pak. Mungkin juga dari Pak Yuki. Hanya sebenarnya banyak, saya udah simplified ya, nggak banyak slide-nya. Sebenarnya kalau di undang-undang, sebenarnya dividen ini ada 3 part yang harus dibahas dari sisi undang-undang pajak, dari sisi undang-undang PT, kemudian dari akuntansinya. Kemudian ada satu part lagi praktek di dalam dunia bisnisnya yang khususnya berhubungan dengan Kimen, berhubungan dengan business owner, suksesi, dan itu banyak. Kebijakan dividennya, pengaturannya, jual beli sahamnya, joint business, dividennya itu gimana, pengaturannya itu banyak sekali Pak di dalam dunia bisnis. Jadi itu sebenarnya 4 pasangan pilar yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi undang-undang pajak, undang-undang PT, PSAK akuntansi dan OECD, kemudian bisnis praktis. Bisnis praktisnya itu gimana? Nah, ini 4 pilar yang saya tiap hari ketemu, berkecimpung di dunia nyata yang tiap hari yang
Kebetulan ini saya share sedikit satu kasus. Kebetulan tahun ini ada 2 PT, bukan jadi klien kita, begitu undang-undang ini dikeluarkan, dia sempat bagi dividen dan sempat kutip pajak dividennya. Dan sempat udah bayar 10%. Cukup lumayan besar. Dividen yang dibayar itu lebih kurang 300 juta lebih. Akhirnya dia tanya, Pak bisa minta kembali nggak? Nanya saya waktu isi SPTOP-nya. Udah nggak bisa, saya bilang Pak. Karena tidak bisa direstitusi dividen, saya bilang. Jadi dia undang-undang PT ini di tempat saya datang konsultasi itu 2 korban yang sempat bayar dividen, Pak. Jadi satu 300 juta, satu lagi dividen yang dibayar lebih kurang 450. Jadi negara dapat 750. Karena ketidaktahuan dalam hal menerapkan undang-undang gitu. Ya, oke. Thank you Pak Edwan. Ya. Pertanyaan terakhir nih Pak, dari Pak Suwarno ya. Untuk saya, hasil dari dividen yang divestasikan tidak boleh dicarikan dalam 3 tahun, tapi bunga atau hasil investasinya masih boleh diambil nggak Pak? Boleh. Boleh ya? Boleh Pak. Pokoknya sama dengan gitu tax ya? amnesty boleh. Seperti sama kok ini. Oke. Sama seperti tax amnesty boleh Pak. Oke. terus tadi saya sekaligus aja Bapak pertanyaannya, karena saya pengalaman saya tax amnesty, setiap produk yang Anda menikmati yang namanya yang dikontrol, yang harus membuat laporan, sebaiknya semua itu terpisah dengan yang rutin Anda. Sehingga waktu ada pemeriksaan pajak, Anda mempertanggungjawabkannya lebih gampang. Dan waktu pelaporannya, rekening Anda itu tidak diacak-acak dengan rekening pribadi yang kelihatan banyak transaksinya. Sehingga akhirnya bisa terbongkar yang lain. Ini dalam hal administrasi perpajakan, ini yang saya sarankan ke semua peserta yang di sini. Ini pengalaman saya dengan TA. Jadi kalau Anda 30%, contoh paling nyata gampangnya begini. Anda kan porsinya 10% bagi dividen dapat 1M. Berarti 70% boleh dipakai, 30% harus investasi. 30% Anda putusin, contoh beli saham. Anda buka akun baru, jangan gabung dengan akun trader Anda. Ya, satu. Contoh Anda masuk deposito. Bukalah deposito, jangan gabung dengan deposito yang sudah existing. Atau mau buka, beli produk lain apapun, jangan digabung. Oh, ini udah mau jatuh tempo, saya top up lagi gabung. Jadi kemarin saya udah ada 500 juta, dengan adanya 300 ini, saya tambah lagi jadi 800, jadi 1 billion. Itu akan akan menyulitkan Anda untuk pertanggungjawabannya. Sehingga nanti bisa terbongkar. Jangan-jangan yang 500 itu Anda nggak laporkan, off balance sheet. Jadi terbongkar semua. Oke, kira-kira itu nasihat dari seorang tax planning. Ya. Thank you Pak Edwan. Oke, teman-teman sekalian. Terima kasih buat Pak Edwan dan Pak Yuki. Dan teman-teman sekalian, atas ngobrol-ngobrol kita hari ini, banyak sekali yang kita belajar tentang event. Tidak semudah yang kita duga, tetapi juga nggak sekompleks karena aturan-aturannya jelas. Bila ada pertanyaan atau konsultasi yang ingin diinginkan ke Pak Edwan atau ke Pak Yuki, nanti di dalam materi mereka akan diberikan alamat yang bisa dikontak. Teman sekalian, terima kasih big hand to Pak Yuki dan Pak Edwan dan atas waktu teman sekalian. Saya kembalikan kepada Revi untuk menutup acara ini. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Yuki, Pak Edwan, dan Pak Trijoko. Demikian acara ini telah selesai. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di acara seminar kami lainnya. Selamat sore. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Pak. Terima kasih. Thank you semuanya. Tina dan yang lain-lain. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di acara yang berbeda. Sampai ketemu.